Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah, akhirnya kita bisa bertatap muka nih di video berita teknologi. Karena udah lama banget ya gue nggak bikin konten ini. Ya sebenarnya sih gue memang sibuk yang ngerjain konten yang lain, jadinya video ini nggak ke-handle sama sekali. Ya gue juga sebenarnya juga nunggu-nunggu nahan-nahan nih untuk bikin video berita teknologi, karena kan sebentar lagi ada pengumuman hardware next gen, jadi gue mending nunggu aja sampai pengumuman hardware next gen baru deh gue garap video berita teknologi dan kita bahas hardware tersebut. Seperti yang baru-baru ini nih, Nvidia akhirnya resmi mengumumkan RTX 4000 series pada tanggal 20 September 2022 kemarin. Nah, dengan begitu pada berita teknologi ini, gue hanya akan spesifik membahas perilisan GPU terbaru Nvidia tersebut, yang mulai dari detail spesifikasi, arsitektur, dan juga pembahasan mengenai DLSS 3 yang Nvidia pada saat presentasi itu sangat menitik beratkan fitur tersebut. Dan juga sorry banget nih, video mengenai pembahasan RTX 4000 seriesnya agak delay dan nggak secepat kreator-kreator lain yang dimana H+1 mereka langsung bikin. Ya, gue sebenarnya di sini tuh pengen ngumpulin informasinya dulu, karena kan pada saat presentasi itu kayak nggak banyak banget ya yang Nvidia bagikan ke publik, dan beberapa tuh informasinya disebar ke web resmi mereka dan juga ada yang disebar ke media, beberapa media, dan baru dibuka secara publik beberapa hari kemudian, seperti misalnya blok diagram mengenai arsitektur Ada Lovelace dan juga mengenai kejelasan fitur DLSS 3 yang untungnya sih nanti semuanya itu udah gua kumpulin dan siap untuk kita bahas di video kali ini. Oke, kita mulai dulu aja nih dari pembahasan spesifikasi dan apa aja sih GPU yang mereka rilis pada RTX 4000 series ini. Dan seperti biasa pada awal-awal ya, Nvidia mengumumkan seri GPU high-end-nya terlebih dahulu. Di sini ada RTX 4090, kemudian ada RTX 4080 16GB, dan terakhir ada RTX 4080 12GB. Ya, jadi kali ini tidak ada RTX 4070 untuk pertama kalinya nih. Karena biasanya kan Nvidia itu selalu mengumumkan seri 70 ya di setiap pengumuman seri GPU generasi terbaru mereka. Dan sepertinya hampir nggak pernah miss ya. Dan untuk kali ini sih sepertinya pertama kali ya Nvidia tidak mengumumkan seri 70-nya. Nah, pada saat presentasi kemarin di GTC, CEO Jensen Huang juga tidak membagikan detail spesifikasi mengenai RTX 4000 series, dan info tersebut malah dilemparkan melalui situs resmi Nvidia GeForce. Kita mulai dari RTX 4090. Nah, di sini RTX 4090 menggunakan 16.384 CUDA cores dengan bus clock mencapai 2,52 GHz serta VRAM 24GB GDDR6X dengan memori buswidth 384 bit dan rating TDP-nya di 450 watt. Nah, jadi kalau rumor-rumor sebelumnya tuh ada yang bilang kalau GPU Nvidia bakal nyentuh TDP 600 atau bahkan sampai 800 watt, sayangnya sih untuk GPU kelas konsumernya belum ada yang nyentuh TDP sampai setinggi itu, dan masih sepertinya sih di 450 watt aja seperti generasi sebelumnya nih. Ya, setidaknya sih untuk sampai saat ini. Kemudian jika dibandingkan nih dengan GPU seri tertinggi pada generasi sebelumnya, yaitu RTX 3090 Ti, RTX 4090 ini memiliki jumlah CUDA cores 52% lebih banyak dan 35% bus clock yang jauh lebih tinggi pada TDP yang sama nih. Serta di sini Nvidia mengklaim kalau GPU ini memiliki performa 2-4 kali lipat dengan tanda kutip nih, lebih cepat dari RTX 3090 Ti. Klaim ini diperoleh dari keempat judul game saja yang secara spesifik Nvidia mengetesnya pada resolusi 4K di settingan game tertinggi dengan DLSS Performance Mode. Serta beberapa judul game juga sudah ada yang menggunakan teknologi DLSS 3 yang nanti juga akan gua bahas. Selanjutnya kita ke RTX 4080. Nah, untuk pertama kalinya saat peluncuran GPU generasi terbaru, Nvidia mengumumkan dua varian RTX 4080 di luar seri Ti-nya. Ya, jadi kali ini ada RTX 4080 16GB dan versi 12GB. Secara CUDA cores hingga memori buswidth-nya pun kedua GPU ini juga jauh berbeda. Membuatnya bisa dibilang ini sebenarnya sih merupakan dua jenis GPU yang sepenuhnya berbeda. Ya, sebenarnya banyak juga nih yang berspekulasi kalau RTX 4080 12GB ini seharusnya dipanggil RTX 4070. Cuman karena MSRP-nya terpaut sangat tinggi jika dibandingkan seri-seri 70 sebelumnya, Nvidia lebih baik bermain aman dan memanggil GPU ini RTX 4080 12GB. Ya, sekali lagi sih ini cuman sebatas seputar spekulasi nih di dunia internet. Oke, sekarang kita lihat perbandingan spesifikasi RTX 4080 dengan generasi sebelumnya.
Kedua varian RTX 4080 sendiri memiliki pemangkasan nih pada memori bus width-nya. Bahkan untuk varian 12GB cuma dikasih 192 bit saja nih. Plus jumlah CUDA cores-nya juga ikut terpangkas dari generasi sebelumnya. Tentu ini jauh banget ya sunatnya. Walaupun begitu sih, Nvidia klaim kedua GPU ini masih punya performa 2-3 kali lipat nih dari RTX 3080 Ti. Yang tentu spesifik pada beberapa judul game saja yang secara pengetesannya sih juga sama nih seperti RTX 4090. Kemudian untuk display output yang ditawarkan pada RTX 4000 series ini sayangnya sih belum ada dukungan mengenai DisplayPort 2.0 dan masih sebatas mendukung versi 1.4 saja. Yang sebenarnya sih ini agak disayangkan ya, mengingat GPU kompetitornya saja segera mendukung DisplayPort 2.0 seperti misalnya Intel Arc dan juga RDNA 3 nantinya juga akan segera tuh mendukung DisplayPort 2.0. Kemudian untuk PCIe Gen 5 juga sepertinya masih absen nih pada GPU kelas consumer milik Nvidia kali ini. Jadi masih hanya sebatas mendukung PCIe Gen 4 x 16 saja. Gua rasa sih ini cukup wajar mengingat teknologi PCIe Gen 4 sendiri pada GPU itu belum dimanfaatkan sepenuhnya. Seperti misalnya teknologi Direct Storage saja itu belum ada game nih yang memanfaatkan fitur ini. Dan mungkin sih ke depannya tuh game bakal mulai mengadaptasinya. Nah, kemudian karena RTX 4000 series itu konsumsi dayanya mulai gede-gede, Nvidia pun mulai menggunakan colokan 16 pin terbaru yang kedepannya sih akan segera dihadirkan pada power supply yang sudah mendukung spesifikasi ATX 3.0. Namun tenang aja nih, bagi pengguna power supply lama, Nvidia dan beberapa brand partner lainnya nanti akan tetap sih menyediakan adapter ke colokan 8 pin biasa. Lanjut, untuk launch price ketiga GPU ini, RTX 4090 sendiri dihargai $1.600. Kemudian RTX 4080 16GB dihargai $1.200 dan $900 untuk varian 12GB-nya. Ya mungkin aja harga ini dijustifikasi berdasarkan kelas performa yang ditawarkan oleh GPU-GPU tersebut. Yang misalnya RTX 4080 saja Nvidia sendiri bandingkan dengan RTX 3080 Ti. Dan MSRP dari GPU tersebut saja pada saat launch sudah menyentuh $1.120. Yang apalagi nih, jika dibandingkan dengan RTX 3080 non-Ti 10GB pada saat launch, harga RTX 4080 itu bisa mencapai $500 lebih mahal. Ya, dari price position yang ditawarkan Nvidia pada line-up kelas atas RTX 4000 series ini, gue sih semakin memiliki kecil harapan ya mengenai seri-seri di bawahnya itu nanti bakal memiliki harga yang cukup terjangkau. Karena kalau kita lihat nih MSRP-nya di Indonesia diperkirakan untuk varian terendahnya si RTX 4080 saja itu ada di 16,7 juta. Dan kalau kita lihat marketplace, RTX 3080 non-Ti saja sudah ada yang mulai jual di 10 jutaan. Itu pun varian 12GB, bukan yang 10GB tuh yang paling rendah. Jadi lumayan banget nih bedanya harga MSRP alias harga termurah nih dari RTX 4080. Ya, jadi bagi kaum mendang-mending yang mau nunggu RTX 4060 atau RTX 4050 itu keluar, yang mungkin aja nih baru datang di tahun 2023 atau bahkan sampai tahun 2024, sepertinya sih harus pikir-pikir 2 kali lipat nih. Karena ya gue sih bukannya mau nakut-nakutin ya, karena kita kalau melihat fenomena peluncuran RTX 3000 series kemarin aja, itu yang mendang-mending nunggu RTX 3060 keluar, ternyata di tahun 2021 terjadi kelangkaan chip dan harga GPU malah jadi nggak ngotak. Dan menjelang akhir tahun 2022 saja mulai terjadi fenomena inflasi besar-besaran di seluruh dunia. Dan bukan tidak mungkin perusahaan chip seperti Nvidia tidak akan terdampak dari kejadian ini. Karena salah satu pemain yang sama yaitu Intel, itu mereka aja kena dampak dari inflasi besar-besaran tersebut dan mereka mulai menaikkan harga CPU mereka. Jadi intinya sih gue pengen bilang daripada kalian nunggu harga RTX 3000 series itu turun lagi atau nunggu RTX 4000 series yang murah-murah itu keluar, lebih baik kalau kalian udah punya duit dan udah mulai butuh ya udah beli aja apa yang ada sekarang daripada menyesal nanti akhirnya. Oke, itu tadi mengenai harga dari GPU RTX 4000 series. Dan alasan kenapa gue taruh di awal-awal, ya supaya kita sama-sama menerima realita kalau lompatan harganya itu tidak semanis lompatan performanya. Jadi pembahasan selanjutnya sih akan lebih ke belajar aja, dan bagi kalian yang nungguin nih pendapat gue mengenai mending nunggu RTX 4000 series atau gimana-gimana ya tadi udah gue jelasin. Jadi bagi kaum mending mungkin bisa akhiri video ini segera ya, dan bagi yang masih ingin belajar mungkin kita lanjut nih ke pembahasan arsitektur dari RTX 4000 series.
Jadi mikroarsitektur kali ini Nvidia masih terinspirasi dari seorang penemu atau seorang saintis. Yang kali ini Nvidia terinspirasi dari nama Ada Lovelace, yang merupakan seorang ahli matematika yang cukup terkenal pada tahun 1800-an, yang sering juga direferensikan sebagai programmer komputer pertama di dunia. Satu die penuh chip Ada Lovelace ini memiliki 76,3 miliar transistor, atau sekitar 170% lebih banyak dari chip GA102 milik Ampere. Dan hebatnya lagi di sini ukuran die-nya bisa 3% jauh lebih kecil nih. Dan bisa bilang kali ini lompatan jumlah transistornya cukup signifikan nih pada perkembangan GPU Nvidia. Dengan begitu, satu die penuh chip Ada Lovelace bisa memiliki 144 streaming multiprosesor dengan total 18.432 CUDA cores dengan jumlah L2 cache mencapai 96 MB. Dan jumlah L2 cache ini juga bisa dibilang lompatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, sayangnya jika kita melihat spesifikasi kembali dari RTX 4090, sepertinya sih belum menggunakan satu die penuh chip Ada Lovelace. Jadi di sini masih membuka potensi akan ada varian GPU RTX 4000 series dengan spek yang lebih tinggi, yang bisa jadi itu merupakan RTX 4090 Ti. Nah, kemudian mikroarsitektur Ada Lovelace ini difabrikasikan menggunakan TSMC 4N, dan mungkin nih banyak mengira dari namanya tersebut fabrikasi ini memiliki ukuran 4 nanometer. Sebenarnya TSMC 4N ini merupakan fabrikasi 5 nanometer yang hanya saja ini dituning khusus oleh Nvidia dan TSMC sehingga memiliki die shrink sekitar 6% lebih kecil yang dibandingkan 5 nanometer biasa. Dan hal tersebut sudah diklarifikasi resmi oleh Nvidia sendiri melalui salah satu media. Selanjutnya, selain dari peningkatan spek, pada mikroarsitektur Ada Lovelace ini, Nvidia juga menawarkan teknologi baru seperti Shader Execution Reordering atau disingkat SER. Singkatnya, shader itu merupakan kalkulasi cahaya dan juga warna pada sebuah objek 3D supaya terlihat semakin lebih hidup dan realistis. Nah, sesuai dengan namanya, SER itu mengizinkan developer game mengakses GPU untuk bisa mengatur workload shader secara dinamis supaya menjadi lebih efisien. Nvidia sendiri sih mengklaim adanya SER ini memungkinkan pengerjaan ray tracing bisa 3 kali lipat lebih cepat dan bisa meningkatkan FPS game hingga 25% lebih tinggi. Kemudian selain SER, di sini Nvidia juga membawa dedicated hardware baru bernama Optical Flow Accelerator yang nanti akan gue bahas lebih lanjut karena ini berhubungan dengan teknologi DLSS 3. Dan terakhir nih, pada mikroarsitektur Ada Lovelace, Nvidia akhirnya membawa AV1 encoder pada GPU mereka, yang sebelumnya cuma ada AV1 decoder aja untuk playback. Nah, kali ini user bisa merekam video menggunakan kodek ini pada RTX 4000 series, di mana ini nantinya bisa meningkatkan efisiensi video bitrate yang jauh lebih baik jika dibandingkan H264 sebelumnya. Jadi tentu para streamer dan kreator nantinya sih akan cukup dibenefitkan ya oleh kehadiran AV1 encoder ini. Nah, kemudian kita akan melihat blok diagram dari mikroarsitektur Ada Lovelace, dan nantinya sih gue akan juga bandingkan dengan blok diagram milik mikroarsitektur Ampere. Sebelum itu, gue ingin ngasih disclaimer kalau gambar yang nanti gue tampilkan ini sebenarnya belum Nvidia publikasikan nih secara publik. Dan gambar-gambar ini sebenarnya gue peroleh dari beberapa situs media yang sudah membocorkannya terlebih dahulu. Jadi misalnya ke depannya kalian juga melihat gambar dari blok diagram ini dan didapati ada sedikit perbedaan, ya mungkin saja Nvidia telah melakukan beberapa revisi. Tapi gue rasa sih gambar-gambar ini sudah cukup legit karena udah banyak banget situs media yang menampilkan gambar blok diagram ini. Oke, kita akan lihat blok diagram tersebut. Nah, di sini bisa dilihat kalau banyak sekali ya jumlah GPC-nya yang dimiliki oleh satu die penuh chip Ada Lovelace. Maka tidak heran jumlah SM dan CUDA cores-nya itu bisa sangat banyak. Lalu di sini tentunya terlihat jelas ya kenapa jumlah L2 cache-nya itu bisa meningkat sangat signifikan, karena bisa kalian lihat aja nih berapa banyak space yang dimakan demi L2 cache-nya doang. Lalu di atas ini nih, yang kecil-kecil, kalian bisa melihat adanya dedicated hardware bernama Optical Flow Accelerator untuk DLSS 3. Dan kemudian di sampingnya di sini ada NVENC terbaru yang sudah mendukung AV1 encoder. Nah, selanjutnya detail jelas mengenai streaming multiprosesor dari Ada Lovelace. Dapat dilihat di sini bloknya sepertinya masih cukup mirip ya dengan chip Ampere sebelumnya, yang dimana setengah dari FP32-nya di sini masih bisa bertindak sebagai INT32 sekaligus, yang tentu ini akan menyesuaikan berdasarkan penggunaan softwarenya. Dan mungkin aja kombinasinya ini dengan teknologi SER bisa membuat Nvidia cukup pede dan yakin nih dengan raw performance dari mikroarsitektur Ada Lovelace ini. Nah, itu tadi pembahasan mengenai blok diagram mikroarsitektur dari chip Ada Lovelace. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas teknologi DLSS 3 yang dimana Nvidia sangat menitik beratkan nih fitur tersebut.
Jadi alasan dibalik kenapa DLSS 3 itu begitu istimewa, karena di sini Nvidia menambahkan algoritma baru bernama Optical Multi-Frame Generation. Jadi di setiap frame 1 dan frame 2, DLSS 3 itu bisa menciptakan frame diantaranya yang sepenuhnya baru. Jadi hasil akhir dari frame per second itu akan jadi jauh lebih smooth. Nah, jadi secara teori jika sebuah game dirender dengan 60 frame per second, maka dengan DLSS 3 ini game tersebut bisa dibuat memiliki 120 frame per second. Namun itu hanya sebatas teori aja ya, karena praktiknya akan sangat bergantung pada game engine tersebut. Nah, bagaimana nih Nvidia bisa mewujudkan hal tersebut? Nah, tentunya hal tersebut diwujudkan berkat adanya dedicated hardware terbaru bernama Optical Flow Accelerator. Nah, fungsi hardware dedicated ini yaitu bisa mendeteksi hingga ke pixel level, yang akan mengcompare pixel by pixel pada satu frame sebelum dan satu frame sesudah, untuk menciptakan satu frame diantaranya yang sepenuhnya baru. Nah, tentu jika dibandingkan DLSS 2 yang sebelumnya hanya mengandalkan data motion vector, metode yang dilakukan DLSS 3 ini jauh lebih advance lagi. Untuk gamesnya sendiri sih nanti dikabarkan akan ada 35 judul game yang segera mengadaptasi fitur DLSS 3 yang dimulai pada bulan Oktober nanti. Dan sepertinya sih untuk saat ini baru game seperti Microsoft Flight Simulator dan Cyberpunk 2077 aja yang mendemokan kinerja DLSS 3 itu akan seperti apa. Nah, DLSS 3 ini juga menjadi alasan mengapa Nvidia sangat pede sekali mengatakan lompatan performa RTX 4000 series itu bisa 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan GPU generasi sebelumnya. Kemudian dengan algoritma yang jauh lebih kompleks ini, di sini Nvidia secara resmi mengklarifikasi pada sesi Q&A komunitas kalau DLSS 3 itu hanya mendukung GPU RTX 4000 series saja, dengan alasan pentingnya kehadiran Optical Flow Accelerator untuk mengeksekusi algoritma tersebut. Jadi ya berdasarkan dari pernyataan tersebut, dengan senang hati Nvidia menyatakan kalau RTX 3090 Ti itu sudah obsolete dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ya, karena nggak bisa menjalankan fitur DLSS 3. Dan mungkin cukup ironis ya bagi yang sudah beli GPU ini pada saat launch dengan harga yang terpaut cukup tinggi pada saat itu, dan tiba-tiba bilang Nvidia ya udah DLSS 3 itu eksklusif untuk GPU generasi selanjutnya. Kesel banget kan? Nah, kalian pasti bertanya-tanya juga nih, kalau misalnya nanti DLSS itu diupdate ke versi 3-nya, apakah membuat RTX 3000 series dan juga RTX 2000 series itu tak lagi bisa menjalankan fitur DLSS? Sebenarnya di sini belum ada jawaban yang pasti dari Nvidia-nya sendiri. Namun gue bisa berasumsi dan sangat yakin kalau kedepannya RTX 3000 series dan juga RTX 2000 series itu masih bisa menjalankan fitur DLSS. Karena berdasarkan dari jawaban-jawaban yang sudah Nvidia lemparkan pada sesi Q&A, di sini dijelaskan sebagaimana Nvidia mengatakan kalau implementasi DLSS 3 itu dibangun di atas algoritma DLSS 2. Nah, dari pernyataan tersebut bisa dibilang kalau RTX 3000 series dan juga RTX 2000 series tetap bisa menjalankan fitur DLSS. Hanya saja tidak mendapatkan benefit yang sama seperti RTX 4000 series, yang mungkin DLSS-nya nanti itu tetap akan terasa seperti versi 2.0. Ya, jadi itu aja sih yang mungkin bisa gue sampaikan mengenai pembahasan GPU RTX 4000 series. Semoga sih di channel ini bisa mendapatkan salah satu sampel unitnya ya. Ya, tapi gue sih cukup sadar diri kalau channel ini bukanlah channel yang gede-gede banget dan bisa mendapatkan sampel unitnya pada first day launch-nya. Ya, mungkin gue baru kebagian mungkin tahun depan kali ya. Ya, semoga aja sih nggak perlu lama-lama ya gue bisa megang RTX 4000 series ya. Kita doakan saja ya di channel ini bisa mereview GPU tersebut. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini ya. Semoga penjelasan-penjelasan tadi itu bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di beberapa sosial media dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.